Indonesia terlahir sebagai negara yang bineka dan kita semua wajib mengilhami nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini, negara hadir untuk melindungi segenap warganya, memberikan rasa aman, memperkuat ketahanan nasional, dan menegaskan jati diri kita. Nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air juga harus diperkokoh untuk menumbuhkan semangat bela negara bagi para generasi penerus bangsa. Tentu saja, kebinekaan harus kita teguhkan karena keberagaman Indonesia adalah sebuah karunia yang harus kita jaga. Dengan semangat nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan terus hadir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena tidak ada yang boleh menggoyahkan keutuhan kita sebagai suatu bangsa. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga melaksanakan kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan program deradikalisasi. Upaya untuk membangun kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lintas agama, lintas etnis, dan lintas profesi diwujudkan oleh BNPT untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ideologi teror dan aksi terorisme dalam masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu kementerian, lembaga, dan tentu saja seluruh lapisan masyarakat, agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat berjalan optimal dan paham radikal terorisme bisa kita atasi bersama-sama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan upaya deradikalisasi dengan memberikan bekal kepada warga binaan melalui fasilitas Balai Latihan Kerja agar mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk turut memberikan perhatian pada program pemulihan korban, karena terorisme tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik, merenggut nyawa, namun bahkan juga merenggut masa depan kita. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pendekatan dari hulu ke hilir dalam menjalankan fungsinya dengan menutup sekecil apapun celah agar aksi teror dan paham radikal terorisme tidak kembali tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan tentu saja, semua itu bisa terwujud dengan peran serta seluruh masyarakat dengan hidup berdampingan di tengah keberagaman dan hidup damai sebagai satu. Rasa aman, memperkuat ketahanan nasional, dan menegaskan jati diri kita. Nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air juga harus diperkokoh untuk menumbuhkan semangat bela negara bagi para generasi penerus bangsa. Tentu saja, kebinekaan harus kita teguhkan karena keberagaman Indonesia adalah sebuah karunia yang harus kita jaga. Dengan semangat nawacita
yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan terus hadir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena tidak ada yang boleh menggoyahkan keutuhan kita sebagai suatu bangsa, dan tentu saja program-program deradikalisasi. Upaya untuk membangun kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lintas agama, lintas etnis, dan lintas profesi diwujudkan oleh BNPT untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ideologi teror dan aksi terorisme dalam masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu kementerian, lembaga, dan tentu saja seluruh lapisan masyarakat, agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat berjalan optimal dan paham radikal terorisme bisa kita atasi bersama-sama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan upaya deradikalisasi dengan memberikan bekal kepada warga binaan melalui fasilitas Balai Latihan Kerja agar mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk apapun celah agar aksi teror dan paham radikal terorisme tidak kembali tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan tentu saja semua itu bisa terwujud dengan peran serta seluruh masyarakat dengan hidup berdampingan di tengah keberagaman dan hidup damai sebagai satu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Indonesia terlahir sebagai negara yang bineka dan kita semua wajib mengilhami nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini, negara hadir untuk melindungi segenap warganya
memberikan rasa aman, memperkuat ketahanan nasional, dan menegaskan jati diri kita. Nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air juga harus diperkokoh untuk menumbuhkan semangat bela negara bagi para generasi penerus bangsa. Tentu saja, kebinekaan harus kita teguhkan karena keberagaman Indonesia adalah sebuah karunia yang harus kita jaga. Dengan semangat nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan terus hadir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena tidak ada yang boleh menggoyahkan keutuhan kita sebagai suatu bangsa. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga melaksanakan kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi, dan tentu saja program-program deradikalisasi. Upaya untuk membangun kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lintas agama, lintas etnis, dan lintas profesi diwujudkan oleh BNPT untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ideologi teror dan aksi terorisme dalam masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu kementerian, lembaga, dan tentu saja seluruh lapisan masyarakat, agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat berjalan optimal dan paham radikal terorisme bisa kita atasi bersama-sama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan upaya deradikalisasi dengan memberikan bekal kepada warga binaan melalui fasilitas Balai Latihan Kerja agar mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk turut memberikan perhatian pada program pemulihan korban, karena terorisme tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik, merenggut nyawa, namun bahkan juga merenggut masa depan kita. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pendekatan dari hulu ke hilir dalam menjalankan fungsinya dengan menutup sekecil apapun celah agar aksi teror dan paham radikal terorisme tidak kembali tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan tentu saja, semua itu bisa terwujud dengan peran serta seluruh masyarakat dengan hidup berdampingan di tengah keberagaman dan hidup damai sebagai satu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Saya Tony Sumarno, korban tindak kekerasan terorisme tahun 2003, tepatnya di Hotel JW Marriott. Agustus 2003. Menghancurkan raga saya dan jiwa saya hancur juga. Saya 3 malam dalam kondisi koma saat itu dan hampir 7 bulan saya tinggal di Rumah Sakit Pertamina. Sebagian besar saraf saya terkena ledakan bom. Banyak sekali saya diajak BNPT untuk membantu BNPT melawan radikalisme, untuk bagaimana caranya, bagaimana supaya kejadian yang saya alami tidak terjadi lagi kepada orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, KPH Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, yang juga Ketua MPR Republik Indonesia, Haji Bambang Susatyo SE-MBA. Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Boy Rafli Amar, MH. Yang kami hormati PLT Sekretaris Utama dan para deputi di lingkungan BNPT. Yang kami hormati Inspektur, para Kepala Biro dan para Direktur di lingkungan BNPT, serta yang kami hormati seluruh pejabat S dan 4 di lingkungan BNPT. Selamat datang kami ucapkan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Gedung Kementerian BUMN dalam acara Silaturahmi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dengan BNPT. Dengan tema Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang terhormat, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tidak asing lagi di hadapan kita semua. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Rifana Pratiwi. Terima kasih Mas Inu atas openingnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ke acara talk show hari ini bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan juga Aliansi dari Pemuda Pancasila. Karena hari ini topiknya sangat milenial berkaitan dengan anak muda, saya harap nanti semuanya bisa lebih santai ya Pak ya. Kita bisa lebih kemudian bisa lebih ceria lagi karena hari ini juga disiarkan melalui streaming YouTube dari Humas BNPT. Dan topiknya hari ini sangat berkaitan dengan anak muda, yakni sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional. Nah, sebelum saya mengundang para narasumber yang nanti akan menjelaskan dan juga memberikan insight-nya, saya perlu memberitahu terlebih dahulu bahwa latar belakang kenapa kemudian diskusi ini diselenggarakan sangat berkaitan sekali bahwa akhir-akhir ini, belakangan ini kita lihat
bahwa Indonesia mengalami konflik horizontal yang cukup tinggi, meningkat tajam, dan konflik horizontal ini disebabkan karena adanya perbedaan masalah ataupun perbedaan pandangan terhadap persoalan sara, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Dan kalau kita lihat ternyata dari data yang dirilis oleh Kementerian Agama ini menarik sekali, aksi intoleransi dan juga kekerasan berkaitan dengan agama terus meningkat. Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia di sejumlah kota besar ini ternyata sangat memprihatinkan, berada di bawah rata-rata nasional. 73,83 dari skala 0 sampai 100. Provinsi pertama yang menempati posisi di bawah rata-rata adalah Jawa Timur. Kemudian disusul oleh Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat ternyata yang paling memprihatinkan, intoleransi dalam kerukunan umat beragama ini terjadi dalam lingkup terkecil, lingkup keluarga, di mana di situ ada anak-anak kita, generasi muda yang paling mudah sekali untuk dihasut oleh mereka kelompok-kelompok radikal untuk diberikan kemudian pemahaman-pemahaman ataupun pemikiran-pemikiran. Dan anak-anak muda ini termasuk saya, kemudian juga anak-anak muda yang menggunakan media sosial menjadi medium paling mudah, paling gampang untuk menyebarkan paham-paham radikal. Padahal anak-anak muda ini merasa bahwa media sosial menjadi medium untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat. Nah, itu nanti kita akan tanya kepada para narasumber yang akan bergabung bersama dengan saya di sini. Dan anak-anak muda sebetulnya selain kemudian mereka gampang sekali terhasut, sebetulnya mereka punya poin penting untuk bisa memberantas paham-paham radikal dan juga terorisme melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang ada sekarang ataupun yang sudah lama seperti Organisasi Pemuda Pancasila. Nah, untuk membahasnya lebih dalam tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung mengundang para narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah Sohibul Bait yang punya acara dan juga yang punya tempat, Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH, Kepala BNPT. Saya persilahkan Pak Boy untuk langsung menempati tempat. Narasumber yang kedua adalah Bapak KPH Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Silakan Pak Yapto. Nah, silakan Pak. Ya. Narasumber yang ketiga ini sangat dekat sekali dengan generasi milenial, baru saja meluncurkan YouTube channel. Nah, nanti Pak Boy BNPT harus punya YouTube channel, Pak. Silakan Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Haji Bambang Susatyo. Mas Bambang silakan. Dan wakil rakyat. Buka aja. Tes. Silakan. Karena kita sudah social distancing, jaraknya sudah jauh-jauh. Bapak-bapak kalau memang merasa nyaman untuk membuka maskernya silahkan. Tapi saya ingatkan kepada para peserta diskusi, karena kita masih dalam PSBB transisi, mohon maaf. Saya ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga jarak dan maskernya dipakai. Oke, langsung saja ini Pak, karena tadi saya sudah jelaskan ya Pak Boy di awal bahwa sesuai dengan topik kita juga bahwa anak muda menjadi kelompok yang sangat rentan untuk bisa kemudian disusupi ataupun dihasut oleh kelompok-kelompok radikal. Nanti saya akan tanya juga tanggapannya dari organisasi kepemudaan, tapi yang pertama kalau dari data BNPT kemudian melihat yang terjadi di lapangan, ancaman-ancamannya memang sudah sampai separah itu ya Pak di generasi muda kita Pak? Ya Mbak Rifana, pertama saya mohon izin menyambut tamu-tamu kita dulu yang terhormat hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Ketua MPN Pemuda Pancasila, tokoh pemuda Bapak Yapto Suryo Sumarno. Selamat datang Bapak. Dan juga Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Bambang Susatyo yang kita kenal juga sebagai Ketua MPR RI, beserta seluruh tamu dari Pemuda Pancasila, Pak Sekjen dan seluruh dari pengurus yang hadir. Kami izin memperkenalkan dulu Mbak Rifana ya. Silakan Pak. Jadi kepada Pak Yapto, Pak Bambang, di tempat kita para deputi semuanya lengkap hadir nih Mbak. Pak Deputi 1, Pak Mayor Jenderal TNI Henry Pahuruman Lubis.
Kemudian Deputi 2 Inspektur Jenderal Polisi Budiono Sandi. Deputi 3 ini khusus bidang kerjasama luar negeri Pak Andika Krisyudanto. Dan di sana ada PLT Sestama kita Pak Bambang dan beberapa direktur kita. Ada Direktur Pencegahan, Direktur Penegakan Hukum, ada Direktur Deradikalisasi. Jadi karena ada Pak Ketum dan Pak Waketum, jadi semuanya para deputi ikut hadir menyambut. Siapa? Dan kami tentu bangga hari ini, Assalamualaikum. Mbak Rifana, kita bersyukur silaturahmi hari ini kita bisa laksanakan ya antara BNPT dengan Pemuda Pancasila, karena tentu sebagai ormas memang kita sangat berharap bisa bermitra, melakukan kegiatan partnership dalam upaya kegiatan-kegiatan utamanya di bidang pencegahan kejahatan terorisme. Terkait masuk kepada yang Mbak Rifana sampaikan, berkaitan masalah radikalisasi. Nah, BNPT di dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, memang mendapatkan tugas utama itu adalah dalam konteks lembaga yang mewakili pemerintah melakukan pencegahan. Jadi ada 3 kegiatan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh BNPT dengan melibatkan seluruh kementerian dan masyarakat tentunya. Pertama adalah terkait kesiapsiagaan nasional, membangun kesiapsiagaan nasional. Yang kedua melakukan kontraradikalisasi. Yang ketiga deradikalisasi. Nah, berkaitan dengan kita hari ini dengan Pemuda Pancasila, kalau kita kaitkan dengan konteks membangun kesiapsiagaan nasional, tentu ini adalah sangat relevan karena Pemuda Pancasila adalah aset bangsa, terdiri dari para pemuda-pemudi Indonesia yang tentu bisa menjadi partner ya, BNPT, partner pemerintah di dalam membangun kesiapsiagaan. Nah, masuk kepada kaitan kontraradikalisasi. Jadi kontraradikalisasi itu boleh dikatakan ada 3 hal penting di sana yang harus kita lakukan. Pertama, kontra narasi, ya. Kemudian berkaitan dengan kontra ideologi, kontra propaganda. Oleh karena itu yang kaitan radikalisasi, kita lihat bahwa penyebar luasan paham-paham radikal intoleran ya, radikal intoleran yang juga digunakan oleh kelompok-kelompok yang mengusung ideologi terorisme ini sangat terlihat. Termasuk juga mereka memanfaatkan dunia maya. Jadi penyebar luasan itu tidak hanya secara face to face dengan menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya radikal intoleran, mereka juga memanfaatkan channel-channel dari akun media sosial dan juga bahkan dalam hal-hal tertentu mereka sangat senang apabila media mainstream memberikan panggung kepada mereka untuk melakukan itu. Nah, ini tentu sebuah kondisi yang tidak baik dalam arti di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila kita sepakati, nah ini kebetulan kita datang tamu-tamu Pemuda Pancasila. Jadi ini sesuatu yang tentunya luar biasa kan. Oleh karena kita harus berupaya agar segala bentuk ideologi yang bertentangan ini tidak menjadi dominan informasinya di ruang publik. Karena kalau mereka masuk begitu dominan di ruang publik, maka tentu kita khawatirkan anak-anak muda kita akan memilih itu ketimbang ideologi negara kita. Jadi itulah dalam konteks kontra ideologi kita berharap dengan Pemuda Pancasila kita sama-sama mengingatkan generasi muda kita bahwa hari ini merupakan sebuah kenyataan realita. Terdapat paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Oleh karena itu tentu dalam konteks seperti ini BNPT melihat potensinya cukup tinggi di mana hal tersebut dapat kita identifikasi dari proses penyelidikan, monitoring yang kita lakukan, terutama mereka-mereka yang sudah begitu aktif menggunakan cara-cara kekerasan.
kekerasan itu bukan saja kekerasan fisik, tapi juga kekerasan kata-kata dan bahkan kekerasan psikis ya, yang bisa mempengaruhi generasi muda kita, yang kita harus jaga. Jangan sampai generasi muda Indonesia dia lupa bahwa Indonesia ini memiliki dasar negara, peninggalan atau katakanlah karya agung yang dihasilkan oleh pendiri bangsa, founding fathers kita, yang tentu kewajiban dari generasi ke generasi harus kita lestarikan nilai-nilai tersebut. Pak Boy, tapi kalau dari data BNPT sendiri, apakah memang media sosial menjadi medium yang paling efektif ya untuk menghasut generasi-generasi muda kita dalam penyebaran itu tadi Pak, paham-paham radikal, dan itu dimanfaatkan kemudian oleh kelompok-kelompok radikal yang menyebarkan bibit-bibit terorisme itu Pak? Ya, media sosial menjadi sarana yang paling efektif hari ini. Karena hari ini kan eranya digital media ya, jadi kalau kita lihat katakanlah angka pengguna internet di Indonesia sudah di atas 140 juta, dapat dikatakan kalau dari hasil yang kita peroleh itu mereka umumnya sekitar 90% memiliki akun media sosial. Dan tentunya kelompok pemuda di sana kalau kita lihat dapat dikatakan menjadi kelompok mayoritas penggunaan media sosial. Ya. Mengidentifikasinya bagaimana Pak, bibit-bibit penyebarannya ini? Ini kan yang sulit ya, nanti saya mau tanya ke Pak Bambang juga yang aktif menggunakan media sosial. Artinya kan nanti akan rancu antara kebebasan berekspresi anak-anak muda kita dengan tadi dimanfaatkan untuk penyebaran bibit-bibit paham radikal di media sosial. Mengidentifikasinya BNPT bagaimana ya Pak? Ya mereka memang menggunakan alam kebebasan ya dalam berdemokrasi, tetapi tentu kita harus sadar hal-hal yang membahayakan kehidupan demokrasi ini harus dapat kita identifikasi. Kalau kita, BNPT, melakukan monitoring di media sosial, melakukan profiling terhadap akun-akun tertentu, itu menjadi sebuah tugas, kewajiban. Karena kita ada cyber patrol, monitoring yang kita kerjasamakan dengan seperti Kominfo, dengan instansi lain yang juga melakukan tugas-tugas pengawasan di bidang media sosial ini. Jadi kita tidak sendiri. Jadi kita membangun sebuah kerjasama, kemudian melakukan identifikasi dan melakukan langkah-langkah kontra terhadap narasinya. Ada monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan oleh tim dari BNPT. Saya mungkin mau ke Pak Yapto terlebih dahulu sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Boy bahwa BNPT sangat berharap ada kerjasama ya Pak ya oleh organisasi masyarakat kepemudaan. Kalau misalnya Pak Yapto sendiri melihat faktor-faktornya tuh apa sih Pak, kalangan generasi muda sekarang ini kemudian mereka gampang sekali terhasut begitu, terpapar bibit-bibit paham radikal gitu Pak? Baik, terima kasih. Saya rasa saya tertarik. Baru ini selama 40 tahun saya pegang Pemuda Pancasila diundang oleh pemerintah CQ nih, BNPT yang berkaitan dengan pencegahan apapun namanya, terorisme secara luas dalam bentuk apapun. Mungkin masyarakat sendiri nggak tahu terorisme itu apa gitu. Apa cuman intoleransi, diradikalisasi, kemudian apa kelompok-kelompok agama yang bertentangan. Masalahnya karena tidak menguntungkan pemerintah, dia dianggap lawan pemerintah, kan sepertinya begitu. Dan masyarakat menganggap BNPT ini ya membasmi teroris gitu. Tapi saya tadi ngobrol sama Pak Boy, oh enggak, kita pencegahan dan segala macam. Kalau bicara pencegahan, saya rasa pemerintah ini, CQ negara adalah bapaknya semua lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang ada, kan mestinya begitu. Seperti kami Pemuda Pancasila, kami lahir kan ADART kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tetap azas kita itu adalah azas bangsa, azas negara. Dari situ ya bisa dilihat kalau ada satu organisasi yang dia lahir dan bertentangan dengan itu mestinya udah dia tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Belum tentu teroris tapi. Kemudian dalam kita anggap seperti selama ini, kalau orang beragama itu dia fanatik itu normal. Yang nggak boleh kan ekstrim gitu.
Nah, sehingga karena ekstrim itu dia menganggap diri yang benar, tadi disampaikan oleh Pak Boy tadi. Nah, Menteri Agama ini kemana jalannya gitu yang menentukan. Sampai sekarang kan ada beberapa agama yang selalu jadi konflik, ini bukan agama Islam, misalkan gitu di Islam. Ini harus diselesaikan. Jadi ini bibit terorisme. Terorisme kalau tidak sesuai dengan pemerintah, tapi kalau dia sejalan dengan pemerintah, yang lawannya itu, yang benar itu mungkin jadi salah gitu. Dan demikian juga dengan generasi muda, saya rasa. Generasi muda ini memang dengan sistem yang ada selama ini, kita ini anak-anak muda dididik untuk menjadi radikal. Tempat mereka berolahraga, lapangan-lapangan dijadiin ruko. Semua bupati, gubernur yang dikejar PAD gitu. Ini contoh hal-hal kecil yang tidak kita pelajari akan mendidik orang untuk menjadi melawan. Kita ambil contoh dari keluarga. Seorang anak di keluarga yang radikal di keluarganya melawan sama orang tuanya, biasanya ini jadi orang. Kan terbalik kalau dipiara, dididik dengan benar, diperbaiki karena dia punya kemampuan, punya keberanian. Dan dia punya satu idealisme yang jelas gitu. Tapi kalau yang nurut itu, saya banyak teman sekolah saya, nilainya 10, lulusnya terbaik segala macam. Paling jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai. Kita menginventarisir, ya kan, dengan melalui guru sekolah dan segala macam. Yang saya mau tanya ke masyarakat itu gimana? Jadi harus ada satu sistem yang jelas. Satu sistem yang jelas. Kalau buat kami Pemuda Pancasila, yang paling mendasar saat ini terjadinya radikalisme atau intoleransi dan segala macam, itu perubahan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu menurut kami. Sebab nggak pernah kejadian zaman kemerdekaan sampai amandemen itu ada yang namanya pilkada mesti bakar-bakar kantor gubernur, kantor wali kota atau segala macam, atau bakar ban di jalan, atau saling merusak, itu nggak pernah ada. Nah ini, kenapa ini tidak menjadi satu bahan pelajaran dan ini jadi satu kurikulum di setiap organisasi, di sekolah, bahwasanya hal-hal ini tidak boleh terjadi. Ya kita nggak usah, bibit sekarang banyak, kita tiap hari di Jakarta lihat, antar kampung, bunuh-bunuhan, bukan, udah nggak ada lagi solidaritas bangsa kita. Antar sekolah, bunuh-bunuhan. Kalau dulu masalah prinsip gitu. Nah ini mungkin banyak hal yang persatu kita bisa ambil di sana, lahirnya bibit-bibit itu dari mana. Kalau dari anak muda banyak hal. Sarana-sarana mereka untuk bermain, berolahraga, itu hilang. Kedua dalam pendidikan tidak ada kontrol. Sebab anak sekarang sekolah cari ijazah, bukan cari kepandaian. Pokoknya sekolah bisa dapat ijazah pulang, cari pekerjaan. Kalau zaman dulu kan enggak, ya kan kita ada ekstrakurikuler di sekolah, di olahraga kah atau di hobi dan segala macam, nanti jadi profesi. Nah ini banyak hal yang mestinya. Saya senang dengan ada ini dan saya mengharapkan nanti kita ada kerjasama dengan BNPT, mungkin masalah di kita apa yang bisa melahirkan orang-orang yang bisa jadi teroris. Karena teror itu hanya orang nakutin gitu. Nah orang yang nakutin orang bisa membahayakan orang lain adalah orang yang terjepit karena nggak bisa makan, terjepit karena nggak bisa ngidupin keluarga, nggak bisa bayar rumah sakit dan segala macam. Ini orang-orang yang demikian, jadi ekonomi kita juga nggak betul gitu. Jadi banyak hal yang harus sama-sama kita selesaikan dan nggak bisa tingkat BNPT aja. Semua menteri bertanggung jawab, semua gubernur bertanggung jawab, semua bupati dan wali kota bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakatnya, kontrol terhadap masyarakatnya. Dan di sini di kita kan orang udah pernah tersangkut terorisme, sepertinya nggak dikontrol lagi, keluar bikin lagi gitu. Bentuk lagi, diberi kesempatan lagi. Dia tinggal merekrut lagi orang-orang yang sedang terpojok, teraniaya dan segala macam. Dan sangat mudah gitu. Ya
Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita mau cari di jalanan kita nggak senang sama orang, bayar orang 50.000 buat bunuh orang bisa kok sekarang gitu. Ya kan, apalagi buat ngebom, masang bom di mana-mana, satu kebanggaan secara politis gitu. Saya rasa mungkin itu dari kami, dan ini Bapak Bambang Susatyo ini lebih, karena beliau lebih tinggi di Golkar. Jadi kalau udah partai punya fraksi, dia yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang harus kita laksanakan sebagai masyarakat, sebagai organisasi dan segala macam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya masih mau tanya lagi sama Pak Yapto, tapi nanti mungkin, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gimana? saya selesaikan Iya, dulu. tadi kita sebenarnya pengen tahu sih Pak, di Pemuda Pancasila apakah kemudian Bapak sudah menerapkan program deradikalisasi begitu selama ini, begitu selama Bapak menjabat? Mungkin kita satu-satunya organisasi yang sejak lahir tahun 59, 28 Oktober 1959 yang memakai nama Organisasi Pemuda Pancasila. Nah, kita dilahirkan karena adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 tahun 45, tahun 50 ada Undang-Undang RIS, ada Undang-Undang sementara tahun 50, kita kembali Undang Dasar 45 tahun 59. Dan kita dilahirkan untuk menjaga, melindungi, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu tugas kami, itu yang kita terapkan. Jadi jujur kita harus bilang, kita tidak setuju dengan amandemen. Sebab itu tidak sesuai dengan preambul dari kelahiran bangsa kita. Nah, kemudian di dalam kaderisasi, kita nih di Pemuda Pancasila ada 2 keanggotaan. Ya sebutnya 4. Tapi yang mengikat itu 2. Jadi kita anggota biasa, anggota kader, anggota kehormatan, dan anggota luar biasa. Itu biasanya buat orang yang berjasa dan luar biasa. Tapi di anggota kita yang masuk dengan normal itu anggota biasa, yang hanya boleh pakai kaos putih dengan lambang Pemuda Pancasila, dan yang sudah kader. Nah, jadi di kurikulum kita ini ya jelas yang kita terapkan adalah bagaimana menjadikan seorang anggota Pemuda Pancasila yang Pancasilais. Gitu. Mungkin satu-satunya organisasi yang tidak menganut agama, tidak menganut profesi. Siapa aja dari gembel, maling, ngerampok, segala macam anggota kita ada. So, selama dia nggak mencuri, dia bukan maling. Itu urusan ketangkep baru maling gitu. Sampai ketua MPR ada, menteri pun kita ada. Gitu. Ketua DPD juga anggota kita itu. Sampai dia bisa jadi ketua DPD kalau tidak Pancasilais gimana gitu. Yang radikal-radikal kan nggak mungkin gitu kepilih, kecuali nanti ada pemberontakan lagi. Jadi saya rasa ini dan sistem yang kita pakai adalah yaitu tidak mengikat kepada satu kurikulum saja, kita punya silabus lainnya juga kita tambahkan. Karena dalam kaderisasi pembicara kita itu ada penjabat, dari militer, dari sipil, pimpinan-pimpinan partai politik, itu bisa bicara, jadi anak-anak bisa menilai sendiri tentang bagaimana seseorang itu mau bawa orang kemana gitu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadinya pengamalan Pancasila sudah mendarah daging di semua kader Pemuda Pancasila ya Pak ya? Pasti. Dari netes, oke. Saya mau ke Pak Bamsud, ya. Oh tepuk tangan dulu, iya ya. Mas Bambang, saya nggak biasa nih manggilnya Pak Bamsud, jadi saya manggilnya Mas Bamsud aja. Mas Bambang, ya, Mas tadi kan Pak Yapto sudah mengatakan ya, sempat nih harus digarisbawahi bahwa sudah tidak ada lagi solidaritas di kalangan anak muda. Apakah memang betul Mas seperti itu? Memang rasa kebangsaan di kalangan anak-anak muda kita itu sudah luntur begitu, pengamalan Pancasila sudah tidak semaksimal dulu? Kalau ya, menurut 4 pilar gimana Mas? Semakin maju teknologi yang sekarang masuk Indonesia, ya semakin kesana kita semakin individualistik. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita di rumah aja barangkali yang dulu tiap hari bisa ketemu anak, sekarang jarang ketemu anak karena masing-masing sibuk di kamarnya dengan handphone, janjet handphonenya dengan komputernya. Jadi memang, nah disitulah ruang pintu masuk paham-paham apakah radikalisme atau transnasional lainnya seperti LGBT dan segala macam. Ini ancaman-ancaman yang juga harus diperhitungkan. Karena tidak hanya ancaman terorisme secara nyata, tapi ancaman-ancaman narkotika, LGBT, pengaruh-pengaruh kehidupan seks bebas itu juga
sangat bisa menghancurkan kita. Jadi yang terpenting sekarang adalah bahwa anak-anak muda ini sekarang gandrung, hampir 80% pemilik gadget atau pemilik handphone di Indonesia ini selalu masuk ke ruang media sosial. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Apalagi sejak 3-4 bulan yang lalu, kita semua orang dipaksa dari jalan-jalan masuk ke rumah semua, sehingga jalanan sepi, masuk ke rumah, dan gak ada yang bisa kita perbuat kecuali kita melihat informasi, dan kita dijali dengan berbagai informasi yang ada yang sampah, ada yang bagus. Tapi itulah kira-kira pengaruh yang cukup membuat kekhawatiran kita sebagai bangsa. Sehingga nilai-nilai Pancasila perlu ditekankan kembali kepada anak-anak kita, budi pekerti dan paham kebangsaan, agar mereka juga melihat bahwa di tengah deras arus informasi yang ada, dia tetaplah Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila dengan 5 silanya, dan kemudian juga kesadaran menjaga kebinekaan, menghargai dan toleransi yang tinggi. Kemajuan teknologi ini sebetulnya satu sisi baik, ya. Orang semakin menerima banyak pengetahuan. Tapi di sisi lain dengan COVID yang luar biasa ini menambah jumlah angka kemiskinan yang kita perkirakan akan bertambah 12 juta pada akhir tahun nanti, sehingga jumlah kemiskinan dan pengangguran semakin membesar. Nah, itulah bibit seperti yang disampaikan oleh Mas Yapto tadi. Itulah pengaruh-pengaruh paham-paham radikalisme, paham godaan jadi bandar narkoba, ya, karena tekanan ekonomi, ya. Apalagi kalau dijanjikan sorga dan 7 bidadari, siapa yang nggak ngiler coba? Nah, di sini bidadari satu pun banyak, tapi nggak mungkin terjangkau. Nah, dengan iming-iming sorga dan 7 bidadari, maka kekerasan, terorisme dengan janji yang tadi saya sampaikan itu ada. Walaupun data 2019 hanya ada kejadian 19 teror, ya, menurun dibandingkan 2018, menurun kira-kira 52,3% berdasarkan data Kapolri, ya. Tapi kualitasnya meningkat, ya, seperti kasus di Surabaya maupun Sibolga yang mengikutkan istri dan anak. Jadi dari sisi kuantitas berkurang 53,3%, tapi si kualitas meningkat dan mengerikan, ya. Terakhir penusukan terhadap Wiranto di Jawa Barat, ya. Nah, tapi bagi saya ancaman serius ke depan itu bukan lagi ke persoalan nyata ini. Sudah ada berbagai program deradikalisasi dan gampang dideteksi. Badan intelijen kita dan juga intelijen daripada semua angkatan, termasuk Babinsa dan Babir Kamtipmas, itu semua bergerak memantau semua rumah, apalagi juga orang-orang yang diduga pulang dari Timur Tengah. Nah, ini bisa langsung didetek, tapi yang tidak bisa langsung didetek adalah pengaruh-pengaruh seperti misalnya melalui gadget itu buat bom segala macam. Nah, itu juga perlu diwaspadai bagi BNPT, termasuk juga teror terhadap senjata biologi yang kita alami sekarang. Ini suka nggak suka, barangkali COVID-19 ini adalah bentuk teror baru, teror modern yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah Pancasila. Sejak kita reformasi, Orde Baru kemudian turun, sejak itulah Pancasila tidak lagi diajarkan wajib di sekolah-sekolah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah karena tidak lagi ada pendidikan Pancasila di semua tingkatan, yang terjadi berdasarkan data dari survei 2018 termasuk juga penjelasan daripada Menhan, Remi Sertiakudu, 3% TNI terpapar paham radikalisme. Kemudian 63% guru anti toleransi, ya. Kemudian 36% mahasiswa kampus Islam setuju khilafah. 19,5% guru PNS tidak setuju Pancasila.
dan 7 kampus terpapar ekstremisme agama. Ini dampak daripada kita tidak lagi diberikan pendidikan budi pekerti, pendidikan Pancasila di semua tingkatan, BP7 kemudian dibubarkan. Nah, makanya kami di MPR mendorong pemerintah, mulai dari pidato pertama saya sebagai Ketua MPR, mendesak pemerintah untuk menghadirkan kembali pendidikan Pancasila di semua tingkatan, dari mulai PAUD, SD sampai dengan perguruan tinggi ini. Sehingga dengan harapan anak-anak muda kita terbentengi dengan pengaruh-pengaruh asing, gitu. Pengaruh-pengaruh informasi yang kadang membuat kita ingin meraih surga dan 7 bidadari, tapi yang ada kematian yang mengenaskan karena dihajar oleh BNPT maupun anti teror lainnya, kira-kira gitulah. Oke, silakan Pak Yapto ingin mengenalkan. Udah, Mas. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ketua BNPT nih, Pak Boy, Ibu. Saya lupa memperkenalkan rombongan yang datang. Tadi saya diperkenalkan oleh Pak Boy, saya lupa memperkenalkan karena mendadak ditanya. Jadi di sini Wakil Ketua Umum bidang organisasi Pak Bambang Susatyo, semua kenal. Kemudian Sekjen Bapak Arif Rahman. Kemudian Ketua Bidang Kaderisasi Saudara Yahya Abdul Habib. Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Saudara Arif Ebot dari Aceh nih. Sekjennya Saudara Willy, kebetulan ponakan saya, si Elvis Presley. Ini staf khususnya Pak Bamsud, khusus membidangi teroris. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yapto. Mas Bambang, ini ada lagi pertanyaan, kalau program deradikalisasi itu dianggap membatasi kebebasan berekspresi generasi muda. Nah ini bagaimana kemudian untuk bisa memberikan pemahaman gitu loh kepada anak-anak muda bahwa deradikalisasi itu tidak akan membatasi sepanjang kemudian kebebasan berekspresi anak-anak muda itu memang tidak mengarah ke hal-hal yang berbau radikal. Saya baru mendengar ada anak muda yang merasa dibatasi ruang geraknya atas program deradikalisasi. Saya rasa saya belum mendengar itu. Tapi justru BNPT ini harus masuk ke peluang anak-anak muda ini. Bagaimana mereka kita doktrin dengan gaya baru, ya, dengan gaya baru bahwa paham-paham janji-janji sorga dan bidadari itu adalah bullshit, ya. Nah itu melalui ikuti dengan alam pikiran mereka, alam dunia mereka. Misalnya seperti saya yang lakukan sosial 4 pilar, saya jadilah YouTuber baru newcomer. Ya, supaya saya bisa masuk ke kalangan mereka karena pengikut mereka sangat banyak dan efektif dalam menyampaikan hal-hal yang tanpa disadari masuk dalam alam bawah sadarnya. Dan sekarang saya sedang mempengaruhi mereka dengan suatu slogan, jangan ngaku milenial kalau nggak ngerti Pancasila, kira-kira begitulah. Nah itu yang kita sekarang masuki. Maka kita mulai daripada influencer-influencer yang pengikutnya puluhan juta, ya, seperti Raffi Ahmad, Atta Lintar, Mbak Imong itu lebih dari 50 jutaan followernya, dan itu sangat efektif kita berinteraksi dengan mereka. Karena mereka sekarang ini anak-anak milenial maupun generasi Z ini tidak lagi pejabat, tidak lagi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden yang menjadi panutan mereka, enggak. Yang jadi panutan mereka adalah orang-orang yang tadi saya sebut tadi, ya, dengan gaya hidup yang wah, yang glamor, padahal itu cuma bungkusan yang kadang-kadang cuma bungkusan saja. Misalnya gaya hidup puluhan punya mobil baru, padahal mungkin mobilnya cuma pinjam. Tapi ini impian-impian inilah yang menarik orang masuk kepada alam pikiran para YouTuber ini. Menurut saya jadi Pak Boy, pola deradikalisasi maupun sosialisasi bagaimana menangkal teroris maupun teror-teror yang lain ya, masuk ke anak-anak muda. Ada 67 juta anak-anak muda baru yang sekarang main hampir tiap hari handphone, gadget, ya. Kalau saya tanya itu barangkali mungkin hanya dia tidur saja, dia tidak pegang, tidak main, ya. Selebihnya dia main gadget itu. Saya kira masuk ke sana.
Terima kasih Pak Bamsud. Mungkin kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Saran-sarannya menarik sekali. Pak Boy, ini tadi menjawab saran dan juga masukan dari Mas Bamsud. Tadi ada yang menarik bahwa mesti ada terobosan doktrin gaya baru yang masuk ke generasi muda supaya mereka bisa mencerna apa sih sebetulnya yang sedang ingin disampaikan oleh pemerintah terutama BNPT untuk program-program pencegahan menangkal terorisme. Nah itu doktrin gaya baru apakah kemudian dari BNPT akan menyiapkan itu Pak Boy? Ya benar. Jadi proses deradikalisasi yang kita laksanakan termasuk melakukan kontra radikalisasi, kita memang yang pertama fokus kepada adanya pihak-pihak yang melakukan penyebarluasan paham-paham atau ajaran-ajaran yang mengatasnamakan agama tertentu yang seolah-olah mereka sedang berjihad, seolah sedang melakukan perjuangan atas nama agama. Ini tentu sesuatu yang harus kita yakini sebagai hal yang keliru. Karena dari temuan kita, beberapa mereka yang menjadi pelaku tersangka, pelaku terorisme dalam hal ini, mereka umumnya adalah anak-anak muda, umur 20 tahun, bahkan ada 18 tahun. Jadi kalau kita lihat mereka sebenarnya bagian dari korban proses radikalisasi oleh orang-orang tertentu dengan mengatasnamakan agama. Seolah-olah berjuang atas nama agama tertentu yang sebenarnya ini tentu tidak benar. Karena apa? Karena tindakannya adalah seperti orang yang tidak beragama. Misalkan melakukan pembunuhan, melakukan penyerangan, dan bahkan menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu kan cerminan perilaku yang orang tidak beragama sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hal melakukan kontraradikalisasi ini, termasuk deradikalisasi, jadi saya sampaikan deradikalisasi itu adalah mereka terhadap tersangka, terdakwa, dan kemudian napiter, dan di luar lapas. Mereka yang sudah keluar. Jadi kontraradikalisasi kita berharap kepada generasi muda yang belum terpapar, jangan sampai terpapar, karena mereka akan terus melakukan penyebarluasan paham itu. Makanya dalam gugus tugas kita yang kita buat adalah gugus tugas pemuka agama. Jadi kita melibatkan ahli agama. Ya, ada juga proses deradikalisasi atau kontraradikalisasi dengan menggunakan kalangan insider dari mereka, tetapi dia sudah berubah. Artinya sudah tidak lagi pada aliran-aliran itu, yang tentu nanti bisa kita gunakan untuk memanfaatkan, merubah mindset ya. Karena kan anak-anak muda kita ini mindsetnya dirubah. Yang tadinya anak baik, anak sekolahan, kemudian menjadi sangat destruktif. Itulah ada semacam doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama. Nah oleh karena itu di dalam pelaksanaan kita kepada masyarakat lainnya yang belum terpapar dan kita upayakan tidak terpapar, ya tentu harus kita perkenalkan dalam konteks kaitan praktek-praktek dalam konteks mereka menggunakan narasi agama, kita harus manfaatkan ahli agama. Jadi ahli agama yang untuk dapat memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat luas kita. Demikian juga terkait masalah paham kebangsaan, kita harus berikan suatu pengetahuan kepada generasi muda kita bahwa ideologi kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Mereka jangan sampai lupa terhadap hal itu. Karena kalau mereka lupa, akhirnya ideologi-ideologi lain inilah yang akan masuk mempengaruhi mereka dan ini menjadi potensi berpikir atau bertindak secara intoleran. Karena dia tidak setuju dengan konsep Pancasila misalkan. Dia pilihlah aliran-aliran ideologi lain yang hari ini begitu mudah masuk ya dengan media sosial, kemudian mereka pilih dan kemudian itu menjadi pilihan mereka. Ini yang harus kita jaga. Jadi kontra ideologi itulah yang terus harus kita lakukan. Pak Boy, tapi sebetulnya di sebelumnya sudah ada ya BNPT menggait 60 duta damai sebetulnya. Itu adalah bagian dari kontraradikalisasi sebetulnya. Nah apakah itu kemudian akan diteruskan mengingat tadi harus ada pola baru untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada generasi muda begitu Pak? Iya,
Misalkan penyuluhan baru, kalau kita katakanlah nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu di era-era kami dengan Pak Bamsud juga tentu kita melaksanakan penataran P4 ya. Kami juga pernah merasakan itu. Hari ini tentu kan memang tidak ada lagi program penataran itu. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah dialog Pancasila dengan dialog yang sifatnya setara ya antara generasi muda kita. Jadi mereka berdialog dengan dikaitkan dengan konteks kekinian. Misalkan terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa kondisi kekinian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pada sila pertama itu bisa menjadi sebuah pengayakan dalam rangka mengkristalisasi nilai-nilai Pancasila. Penghayatannya mungkin akan lebih bagus yang tidak bersifat doktrin. Jadi mereka merasakan langsung dan mereka yakin bahwa Pancasila itu hebat, Pancasila itu keren. Itu mereka harus rasakan sendiri dengan tidak bisa dipaksakan, tetapi dengan cara berdialog setara. Menurut saya hemat seperti itu. Terima kasih Pak Boy. Nanti kita tunggu terobosan-terobosannya. Nah, saya mau ke Pak Yapto lagi. Pak Yapto, peran pemuda itu selain kita lihat di beberapa hal yang sudah banyak mencetak prestasi begitu ya Pak ya. Tapi peran pemuda itu juga diharapkan dalam kontraradikalisasi. Apalagi di masa yang sekarang Pak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Boy, itu tidak bisa dipaksakan ya Pak ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian peran pemuda itu seperti apa Pak? Peran ormas kepemudaan itu. Kita peran, tadi saya mau gambarkan dulu yang saya pakai sistem di Pemuda Pancasila. Untuk mencegah adanya pola berpikir agama secara berbeda-beda. Jadi kita menjelaskan Pancasila itu, saya nggak mengajarkan di kita keagamaan, itu tugasnya bidang agama kita ada. Tapi kita mengatakan Pancasila itu 5 sila. Sila pertama itu adalah hablum minallah. Ini buat orang Islam jadi jelas gitu. Karena anggota saya Islamnya ada mazhab ini, ada mazhab itu. Ada penganut ini, ada penganut itu. Tapi begitu dia mau Pancasila, dia harus taat pada Pancasila. Nah kemudian sila kedua sampai kelimanya, itu hablum minannas. Jelas saja udah, itu tinggal pikirkan sendiri. Nah kita menjelaskannya itu. Tapi jangan nanti dirubah lagi, ada HIP, jadi Trisila, jadi Ekasila, ya enggak. Nanti jadi pencak silat lagi, tambah lagi, itu makin nggak jelas gitu. Nah kemudian yang saya ingin terangkan bahwasanya kaderisasi. Saya menerangkan bahwa kaderisasi itu banyak yang nggak jelas Bu. Kaderisasi adalah mendidik dan membentuk orang dalam 2 bentuk. Kader sebagai penerus dan jadi kader ya, atau kadriyah, dia sebagai bingkai. Jadi jangan semua anggota berasa mau jadi ketua umum, mau jadi presiden, harus sesuai kemampuannya nanti, sehingga kita ada tingkatan pratama, madya, utama. Nah, kaderisasi itu kalau Anda jadi bingkai, jadilah bangkai yang indah dan kuat. Nah sekarang kita ini Pemuda Pancasila adalah kader apa? Kader bangsa Indonesia, bukan kader Pemuda Pancasila. Kita bagian dari bangsa. Jadi kita harus menjaga negara ini, yaitu lambang-lambang negara. Undang-undangnya, benderanya, presidennya, lagu kebangsaannya. Nah itu harus kita jaga, itu kita bingkai. Biar nggak jatuh atau kepentok apapun, diserang dari manapun, bingkainya kuat. Gitu. Nah kemudian yang dibingkai lukisan itu kan harus yang terbaik. Kalau lukisan saya dibingkai pakai berlian, yang bernilai berliannya bukan lukisannya gitu. Nah sehingga kita harus membentuk kader-kader yang baik. Nah kader yang baik itu adalah, saya pakai istilah sirup. Kader yang hebat adalah setetes sirup yang jatuh ke dalam air, dia merubah bentuk dan warna. Bahkan rasanya berubah. Nah negara kita ini tidak pernah membentuk kader-kader bangsa sebagai proses itu. Kita lihat KNPI dulu, saya ingat KNPI adalah tempat pengkaderan seluruh generasi muda Indonesia. Itu bunyinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 ya. Itu kalau nggak salah itu bunyinya. Tapi akhirnya jadi tempat rebutan karena siapa yang pernah jadi ketua KNPI bisa jadi menteri, jatahnya kan gitu. Jadi nilainya lain. Jadi nilainya adalah
satu kepentingan, satu keinginan. Kemudian tadi sampaikan oleh Pak Boy sama Mas Bambang soal yang bersifat materialistis ya, jadi konsumeris dan segala macam bangsa kita. Ini kenapa? Kok pemerintah nggak mencegah ini? Bangsa Indonesia ini terkenal bangsa yang paling sosial. Kalau belanja kemana-mana, mana yang paling mahal itu pasti dibeli, karena pasti bagus katanya. Jadi semua orang barang yang jelek dimahalin. Betul Pak, ini kan dimanapun saya pergi di dunia tuh, kalau tempat belanja, dari Indonesia, pasti barang jelek dimahalin. Jadi ikut ke barang yang bagus. Nah ini kita bicara ke kaderisasi. Negara itu bertugas mengkaderkan bangsanya. Nah ini bentuknya gimana sampai sekarang nggak jelas. Gitu. Sistem, saya maaf, zaman Bung Karno tuh kita di sekolah masih merasa ada civics, ada kewarganegaraan. Tadi disampaikan bahwa pendidikan Pancasila budi pekerti udah hilang gitu. Nah ini satu contoh, makanya saya tadi Ibrahim bilang anak yang nakal ini justru yang jadi orang. Jadi orang karena materinya yang sekarang dinilai, tapi moralnya kan tidak gitu. Kita ini sedang membentuk moral. Saya senang waktu presiden itu jadi presiden revolusi mental. Tapi saya berpikir mental ini urusan orang gila gitu. Orang sakit mental. Tapi yang jelek moralnya, yang korupsi, yang apa segala macam dan segala macam penegakan hukum. Sehingga ibu nggak usah jauh-jauh, kita lihat di jalanan. Kalau keluar dari rumah saya itu di Cilandak, orang lawan arus, sedangkan 2 jalur, ada tembok di tengah. Kenapa nggak ada tindakan dari polisi? Karena ini dibiasakan tidak ditindak, tidak ditindak. Ini jadi kebiasaan yang diperbolehkan. Nah ini ya lahirnya radikalisme, saya rasa juga dari situ. Saya bandel dikit nggak apa, bandel dikit nggak apa-apa, akhirnya dia melawan pemerintah, akhirnya gitu. Jadi anak nakal itu biasa, tapi anak kurang ajar dan melawan orang tua ini salah, ini yang radikal sebetulnya gitu. Dan itu macam-macam gitu. Dan kalau sekarang urusannya adalah materi soal kehidupan yang bersifat komersial, itu saya katakan tadi cuma 50.000, sekarang urusan parkir aja 5.000 orang bisa bunuh-bunuhan Bu, apalagi urusan 50.000, bunuh orang mau gitu. Ini bisa terjadi di negara kita cuman. Nah ini, maksud ini tugasnya BNPT gitu. Iya kan, ini kan urusan guru, urusan mungkin Kapolsek, mungkin urusan Pak Lurah, segala macam. Jadi ini semua harus dididik, jadi mungkin BNPT ini bikin satu sistem pendidikan terhadap calon-calon, misalkan calon kalau udah mau pilkada, mau pilpres ada penilaian, jadi garis belakangnya seperti di luar negeri kita tahu nih anak waktu sekolah dulu SD, oh ini suka mencuri, ini tukang berantem, tukang segala macam. Setiap orang ada track recordnya, bukan track record yang dibikin mendadak gitu. Jadi mungkin itu yang penting, kita harus punya sistem. Kalau kita bilang apapun, sekarang kita membersihkan yang saya bilang tadi, ini kader radikal ada, kader bener ada. Kita bersihkan dengan menimba air yang udah berubah warna ini, nggak akan beres. Siapa yang bikin sirup di ujung itu harus kita cari, gitu. Dan ini tugas BNPT yang betul sebetulnya, menurut saya begitu. Jadi sekarang polisi juga jadi kayak BNPT, tentara juga kayak BNPT. Jadi yang menentukan itu teroris apa, bukan siapa gitu. BNPT misalkan, nah penindaknya polisi dan tentara. Jadi ada satu sistem, kalau sekarang nggak disukain ya digerebek, ditangkap, ditembak dan segala macam. Saya rasa itu penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Yapto. Ya, Pak Boy ini tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Yapto bahwa harus ada sistem Pak yang jelas, terutama tadi yang digarisbawahi adalah pembentukan karakter anak-anak kita, generasi muda, kader-kader yang kemudian memiliki sikap-sikap yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yapto. Apakah kemudian dari BNPT akan merekomendasikan harus ada pendidikan karakter Pak, pendidikan yang lebih dini bagi generasi muda kita di sekolah-sekolah mungkin ataupun di perguruan tinggi, itu menjadi mata pelajaran ataupun kurikulum yang memang harus disampaikan Pak di situ untuk kontra radikal. Iya. Ya. National Character Building. Jadi memang benar kalau kami kan sebagaimana beliau sampaikan tadi berdua, kita ini mengkoordinasikan semua kekuatan yang dimiliki negara, kementerian, lembaga ini termasuk TNI Polri ya, juga unsur masyarakat. Jadi kita mana yang kekuatan-kekuatan dalam melawan terorisme ini harus kita sinergikan, termasuk dengan Kementerian Dikbud tentunya. Kami juga bermitra,
kita memang memberikan masukan-masukan agar pembangunan karakter ya bagi anak-anak sekolah ini harus. Artinya bagaimana semua pelajar dan bahkan sekolah internasional yang ada di Indonesia, di Jakarta, mereka harus ngerti tentang Pancasila, tentang lagu Indonesia Raya. Jadi kecintaan generasi muda terhadap negaranya ini harus kita tumbuhkan secara sistematis melalui pendidikan, tentunya juga melakukan membiasakan dengan adanya tradisi-tradisi. Tradisinya mungkin sederhana, upacara bendera, tapi di sana kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada pembacaan teks Pancasila. Dengan hal seperti ini mereka tersadarkan bahwa identitas jati diri bangsa kita itu adalah tidak lepas dari yang namanya ideologi Pancasila. Oleh karenanya ini harus disampaikan secara meluas kepada generasi muda. Karena anak-anak muda inilah nanti yang ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kita harus menyiapkan mereka, jangan sampai mereka tidak punya identitas keindonesiaan. Jadi kalau mereka tidak punya, karena kan sekarang keren sekali misalkan menjadi global citizen ya. Jadi seolah-olah nih orang nih bisa apa pindah sana pindah sini, tapi dia tidak punya jati diri sebagai orang Indonesia. Ini berbahaya tentunya. Karena sekarang ini kan ya di dunia ini terjadi pertarungan ideologi, mana yang kuat, mana yang menang. Kita sudah bersyukur bahwa founding fathers telah meninggalkan, mewariskan yang disebut sebagai ideologi Pancasila. Itulah yang harus yang kita resapi ya dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk tentu dari kalangan sekolah-sekolah dan ormas. Makanya kami senang sekali dengan pemuda Pancasila, namanya sudah pemuda Pancasila, pasti Pancasilais. Nah, apalagi beliau ini jutaan kadernya di seluruh Indonesia sampai tingkat yang terdepan. Jadi kalau Pak Yapto dengan Pak Bambang berbicara, pasti semua di bawah langsung dengar. Ini adalah aset luar biasa bagi Indonesia yang oleh karenanya kami yang benar tadi bergerak di hulu, jadi kita harus bergerak di hulu adalah bagaimana membangun kekuatan keindonesiaan berbasiskan Pancasila, kemudian juga kita berharap karakter itu dengan sendirinya akan tumbuh dari masyarakat level di kampung-kampung, dari generasi ke generasi, itulah kewajiban kita untuk mengingatkan terus. Dan BNPT mensinergikan kekuatan itu. Demikian. Terima kasih Pak Boy. Terakhir sebelum nanti saya buka ke sesi tanya jawab ke Mas Bambang. Mas Bambang tadi bagaimana menumbuhkan kecintaan tadi sudah disebutkan oleh Pak Boy, karena kalau misalnya kecintaan terhadap berbangsa dan juga bernegara ataupun Pancasila sudah tumbuh di generasi muda, di anak-anak muda itu akan lebih gampang sebetulnya untuk mencegah paham-paham radikal. Kalau kita lihat di Korea Selatan, mereka harus ikut wajib militer, bahkan itu kemudian mereka sangat mengglorifikasi kecintaannya terhadap negaranya. Nah kalau kita gimana ini Mas Bambang kira-kira? Baik, sebelum saya jawab, tentu saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kepala BNPT yang kelima sekarang ya, kelima ya atas berbagai upaya-upaya melakukan melakukan apa namanya merangkul semua elemen masyarakat, dan kami di Pemuda Pancasila dengan kita punya berbagai program seperti bela negara dan seterusnya dan bisa dijadikan Pemuda Pancasila ini bisa mata dan telinga BNPT di semua daerah karena kita sampai ke desa-desa ya. Dan kita punya jenjang yang berantai dalam hal komunikasi sehingga pendeteksian dini itu bisa kita lakukan. Saya kira ke depan kerjasama antara BNPT dan Pemuda Pancasila ya Tom ya bisa dilakukan, manfaatkan sumber daya yang ada pada kita. Nah mengenai kecintaan kepada anak-anak muda kepada negara, menurut saya ini tidak lagi indoktrinasi tapi dengan contoh ya, memberikan keteladanan ya. Kalau pemimpin antara ucapan, tindakan dan sikap itu sama, pasti saya yakin para anak-anak muda ini akan meneladani dan mencontoh para pemimpin-pemimpin itu. Nah, persoalan sekarang adalah kerap kali para pemimpin itu apa yang diomongin, apa yang dilakukan itu berbeda. Nah inilah mereka kehilangan figur. Nah sehingga dia lihat yang konsisten ya cuma YouTuber aja. Sehingga ikutlah ke mereka gaya hidup seperti itu. Nah
Jadi memang kita harus lebih banyak menumbuh kembangkan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, ya, melalui berbagai macam upaya. Dan yang terpenting dalam menanggulangi terorisme, dalam hal deradikalisasi adalah follow up ketika kita menangkap pelaku dan kemudian keluarganya dan menerima kepulangan mereka dari Timur Tengah adalah follow up pendidikan dan masa depannya. Karena ketika harapan itu tidak ada, nanti balik lagi mimpinya ke surga dan 7 bidadari itu. Makanya penting kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, dengan Menteri UKM, bahwa mereka juga manusia biasa seperti kita yang mimpi menjadi membangun keluarga yang baik, ya, kemudian yang cukup secara ekonomi. Tapi memang tantangan ke depan ini makin berat, Pak Boy, ya. Dengan adanya COVID ini, paling enggak tantangan yang perlu diwaspadai ketika nanti kita masuk kepada fase, kalau kita tidak bisa mengatasi fase krisis ekonomi ini, kita akan masuk ke fase krisis sosial, ya, seperti yang terjadi di Amerika, India, dan Brazil. Penjarahan, karena disitulah bisa masuk juga anasir-anasir terorisme. Bisa saja ketika keadaan jadi kacau, karena rakyat perutnya lapar, melakukan penjarahan, tinggal menunggu trigger aja sebetulnya. Nah ini juga, ini mereka bisa masuk ke lini situasi seperti ini. Nah, kita sih berharap dan berdoa kepada Tuhan bahwa kita cukup sampai setelah krisis kesehatan, kita masuk ke krisis ekonomi dan kita bisa mengatasinya. Jangan sampai masuk ke krisis sosial, apalagi masuk ke krisis politik. Ini jangan sampai kita sampai ke sana, karena kalau sudah masuk krisis politik itu artinya pergantian kekuasaan. Dan yang rugi adalah rakyat kita semua. Makanya kita semua punya kewajiban sampai krisis ekonomi, kita harus bisa mengatasi dan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu, Rifana. Terima kasih Mas Bambang Susatyo, itu yang tadi harus digarisbawahi, harus ada contoh konkret dari para pemimpin dan figur-figur baru yang bisa mengamalkan kecintaan terhadap negara kita dan juga Pancasila. Terima kasih atas masukannya, dan Mas satu Bambang. lagi tadi saya mengomentari Pak Yapto sebagai Ketua Umum. Liberalisme juga tantangan Pancasila yang dalam bentuk lain. Dan liberalisme telah berhasil merusak Pancasila dengan amandemen yang 4 kali itu. Itu saya setuju dengan Ketua Umum. Oke. Saya akan membuka tanya jawab kepada para peserta. Sudah ada yang bertanya? Silakan, mungkin ada mikrofonnya. Langsung saja mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yahya Habib, Ketua Bidang Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional. Pak Boy, ini cerita panjang kalau sama Pak Boy dari zaman KNPI, saya sama adik beliau juga di KNPI, sama Sekjen di DKI. Ketua Umum, Pak Ketum, dan para hadirin sekalian, kalau bicara tentang terorisme tentu kami di Pemuda Pancasila berapa kali kami gelar diskusi rebuan, kita justru lihatnya setback ke belakang ketika radikalisme atau dan sejenisnya itu muncul di Indonesia. Kalau kita bicara tadi tentang generasi muda, kalau kita setback ke belakang, kapan sih terjadinya tawuran anak-anak sekolah? Kapan sih bermulanya itu semua? Dan ketika kita bicara anak-anak mahasiswa yang akan melakukan studi ke luar negeri, proses di SMA-nya mereka sudah terjadi seperti itu. Dan ketika mereka keluar, mereka sudah hilang. Dulu waktu kami sekolah ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, masih ada penataran juga, artinya itu masih kita dapat. Dan ketika itu hilang, begitu dia keluar tanpa ada bekal sebagai anak negeri ini gitu kan, ideologinya apanya, ketika mereka balik tentu mereka sudah punya style dengan gaya mereka belajar di sana gitu, sehingga jauh dari nilai-nilai itu. Sebetulnya kita bukannya tidak memprotek itu, saya yakin pemerintah apalagi sekarang sudah ada BNPT dan lain-lain yang terus menerus untuk menjaga jangan sampai paparan ini meluas. Tapi sayangnya hasil kajian kita ini justru kalau pencegahan itu sebetulnya sudah cukup luar biasa dilakukan.
Betul Ketua Umum, jangan sampai jadi belamwir terus. Padahal kalau kita mau jujur, data yang kita temukan itu kita sering abai, Pak. Kita sering abai. Bukannya kita tidak ingin mencegah, tapi abainya ini yang membahayakan. Terlalu lama kita abai. Ketika mulai anak-anak tawuran yang di sekolah, dulu cuman SMA aja tawuran. Sekarang SD, SMP pun sudah ikut-ikutan tawuran gitu. Ini bahaya, artinya bibit-bibit ini. Nah kalau bicara medsos memang ini juga jadi ladang persemaian mereka gitu. Nah ini juga harus ada langkah-langkah khusus dengan program-program yang kekinian tentunya sehingga kita bisa masuk lagi. Karena itu tadi keabaian yang cukup panjang dilakukan ketika ini sudah mengakar, boleh dikatakan begitu. Nah ini perlu ada treatment khusus memang. Bagaimana bisa didorong kembali. Contoh ke sekolah misalkan. Sekolah kita banyak yang sudah meninggalkan upacara, Pak. Jujur saja gitu. Padahal dulu waktu kita masih sekolah, setiap Senin pagi kita pasti upacara bendera. Pasti setiap minggu. Sekarang syukur 1 bulan sekali diadain, kadang-kadang enggak sama sekali, sampai 3 bulan sekali baru dia adain lagi gitu. Nah ini perlu ada endorse gitu. Nah disinilah ruang-ruang kerjasama dengan kami misalkan dengan Ormas. Kita punya Sapma yang memang segmennya siswa pelajar. Kalau sama BNPT kita bisa gandengan, mungkin sama Mendikbud kita bisa dorong lagi supaya ada upacara-upacara bendera. Dan teman-teman Sapma bisa jadi inspektur upacara kok, dia bisa orasi tentang Pancasila itu sendiri sehingga lebih kena dengan gaya anak-anak yang sekarang. Itu salah satu contoh, Pak. Kalau di ruang-ruang publik seperti kampus misalkan sekarang. Dunia pendidikan kampus kita juga ya tentu saja sudah banyak yang terpapar jujur, Pak. Artinya ini juga PR. Nah digunakanlah tools-tools dari ormas-ormas yang ada yang memang punya segmen ke arena kampus, ke pelajar, ke sekolah. Ini bisa dimanfaatkan. Nah kalau medsosnya sendiri seperti yang saya bilang tadi memang perlu ada dibangun gerakan-gerakan membumikan Pancasila lewat medsos. Tentu dengan menggunakan endorsement seperti Pak Bamsud bilang tadi. Kita punya banyak YouTuber yang memang punya follower besar, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk bisa juga dimasukkan kerjasama tentang campaign tentang membumikan Pancasila itu tadi. Nah terakhir mungkin bicara pendidikan Pancasila tentu ini sudah bukan menjadi cita-cita tapi udah jadi kebutuhan, Pak. Kalau sekarang jangan lagi ini ditinggalkan. Karena yang kita pikirkan sekarang bukan yang sekarang, justru generasi yang setelah kami, bukan setelah Bapak lagi, setelah kami yang kita pikirkan. Adik-adik kami juga ini perlu ditolong. Artinya harus ada dorongan kuat, kebetulan ada Pak Bamsud sebagai Ketua MPR, kami juga berharap ini bisa di-endorse sehingga betul-betul goal Sapma dan Pemuda Pancasila siap mengawal itu supaya ada kurikulum lagi di sekolah-sekolah sehingga dari usia dini ini memang sudah bisa kita lahirkan generasi yang Pancasilais yang memang mencintai bangsanya. Dan terakhir budaya gotong royong kita sebenarnya hikmah di COVID ini sudah mulai muncul. Cuma memang perlu dicontohkan lebih dengan gerakan-gerakan yang nyata antara sinergi pemerintah dengan masyarakatnya. Mungkin itu barangkali dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Ya terima kasih Pak. Langsung saja mungkin Pak dijawab. Ya, ini masukan bagus dari Bang Yaya ya. Jadi kami akan ada pertemuan nanti dengan Pak Mendikbud. Ini pasti akan kami sampaikan. Jadi mana hal-hal penguatan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila apabila ini semakin membumi, pemuda kita, pemudi kita, anak-anak remaja kita menyadari mereka nggak akan pilih yang lain. Pasti dia sudah jatuh cinta dengan ini, dan kalau ada tawaran-tawaran yang tadi itu, yang kelompok radikal, yang mengatasnamakan seolah-olah sedang berjuang atas nama agama tertentu, itu tidak akan bisa. Dan pasti tertolak dengan sendirinya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy penjelasannya, dan sayang sekali waktu kita sudah habis karena kita sudah mau menjelang ke sholat Jumat. Tapi sebelum saya menutup acara kita akan memberikan plakat terlebih dahulu kepada para narasumber yang sudah bergabung hadir pada hari ini. Silakan. Mohon izin Pak Ketua.
Izin Pak Yapto. Kenang-kenangan dari BNPT. Siap, izin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua, Ya, sudah berkesempatan hadir, mampir nengok kita. maju terus. Siap. Kantor kita yang lebih besar di Sentul Pak Ketua. Oh, Sentul, ya. Kapan ke Sentul? Boleh, Mas. Ada Nah, kapan ke Sentul? Ke Sentul, Sentul, tempat ada pendidikan. ada lapangan tembak sana. Iya. Coba-coba lapangan tembak. Iya, Pak. Ya. Siap. Sana kita 11 hektar. Di sini. Ya, terima kasih sekali atas waktunya pada hari ini. 3 orang narasumber termasuk foto dulu. ke Izin foto dulu. Oh, iya, Pak siap. Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar. Mungkin bisa berfoto terlebih dahulu sambil saya menutup acara. Makasih Pak Ketua. Izin foto bersama. Dan terima kasih sekali kepada Pak Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, dan Mas Bambang Susatyo, Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila atas pencerahannya dan juga masukan-masukannya. Semoga kerjasama antara BNPT dan juga organisasi Pemuda Pancasila dapat bisa mencegah generasi muda kita dari paham-paham radikal. Silakan, silakan. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya pada hari ini, dan saya akan menutup acara. Saya Rifana Pratiwi menutup acara diskusi pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terlahir sebagai negara yang bineka dan kita semua wajib mengilhami nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini, negara hadir untuk melindungi segenap warganya, memberikan rasa aman, memperkuat ketahanan nasional, dan menegaskan jati diri kita. Nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air juga harus diperkokoh untuk menumbuhkan semangat bela negara bagi para generasi penerus bangsa. Tentu saja kebinekaan harus kita teguhkan karena keberagaman Indonesia adalah sebuah karunia yang harus kita jaga. Dengan semangat nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan terus hadir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena tidak ada yang boleh menggoyahkan keutuhan kita sebagai suatu bangsa. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga melaksanakan kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi, dan tentu saja program-program deradikalisasi.
upaya untuk membangun kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lintas agama, lintas etnis, dan lintas profesi diwujudkan oleh BNPT untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ideologi teror dan aksi terorisme dalam masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu kementerian, lembaga, dan tentu saja seluruh lapisan masyarakat, agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat berjalan optimal dan paham radikal terorisme bisa kita atasi bersama-sama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan upaya deradikalisasi dengan memberikan bekal kepada warga binaan melalui fasilitas Balai Latihan Kerja agar mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk turut memberikan perhatian pada program pemulihan korban karena terorisme tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik, merenggut nyawa, namun bahkan juga merenggut masa depan kita. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pendekatan dari hulu ke hilir dalam menjalankan fungsinya dengan menutup sekecil apapun celah agar aksi teror dan paham radikal terorisme tidak kembali tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan tentu saja, semua itu bisa terwujud dengan peran serta seluruh masyarakat dengan hidup berdampingan di tengah keberagaman dan hidup damai sebagai satu bangsa yang berlandaskan Pancasila.